Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak ustazah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran tema 5 subtema 2 PB 1 sampai 3. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nanti anak-anak ustazah jangan lupa sholat duha, murojaah, dan tilawah hafalan. Baik anak-anak ustazah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ustazah bisa lihat pada video berikut. Baik anak soleh-solehah ustazah, sekarang kita mulai dengan materi yang ada pada PB1. Setiap makhluk hidup itu memiliki ketergantungan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sekarang kita lihat pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Silakan ustazah lihat contoh berikut. Pada gambar ini, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Silakan ustazah perhatikan dari dua contoh rantai makanan ini. Agar rantai makanannya dapat terus berjalan, maka jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen ke-2. Demikian seterusnya anak soleh-soleh ustazah. Selanjutnya, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Apa itu, nak? Yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nanti, hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Apa contohnya? Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Silahkan anak ustazah perhatikan lagi gambar ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi tumbuhan itu adalah berupa gula. Selanjutnya, oleh tumbuhan, konsumen tingkat 1 dapat disimpan dalam hewan biji, batang buah, dan akar. Apa itu herbivore? Adalah hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contohnya, konsumen tingkat 1 adalah tikus. Kemudian konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivor, yaitu hewan pemakan daging. Nanti karnivor ini akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular.
Terus konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Pada gambar ini, contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasilnya nanti akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah. Untuk apa? Untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan, seperti rumput. Nah, itulah materi PB1 kita. Sekarang kita masuk kepada PB2. Apakah sarapan pagi anak-anak Ustazah? Adakah di antara antum yang sarapan dengan telur ayam, nak? Kalau ada, pasti antum merasa telur ayam ini enak, bukan? Salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi bagi antum untuk beraktivitas pada hari itu. Telur merupakan salah satu makanan protein. Ketika kita memakan telur ayam, kita mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Sedangkan ayam mendapatkan energi dari makanan yang dimakannya. Apa contohnya makanan yang dimakan oleh ayam? Yaitu biji-bijian. Ingatkah anak-anak Ustazah bagaimana aliran energi terjadi? Sekarang mari kita amati bagaimana aliran energi yang terjadi pada rantai makanan berikut. Padi merupakan produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian, setiap produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 pada rantai makanan adalah tikus. Tikus menjadi konsumen tingkat 1 karena tikus merupakan hewan omnivora atau hewan pemakan tumbuhan. Tikus ini memakan padi untuk mendapatkan energi. Sebagai konsumen tingkat 1, tikus akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Pada rantai makanan ini, konsumen tingkat 2-nya adalah ular. Kenapa ular disebut sebagai konsumen tingkat 2? Karena ular merupakan hewan karnivora yang memakan tikus untuk mempertahankan hidupnya. Sebagai konsumen tingkat 2, ular akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, yaitunya adalah burung elang. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3 karena elang merupakan hewan karnivor yang mendapatkan energi dengan memakan ular. Sebagai konsumen tingkat 3, elang akan mati. Bangkai elang akan diurai oleh mikroorganisme seperti jamur. Jamur berperan sebagai pengurai yang menguraikan burung elang yang telah mati. Nanti hasil penguraian yang terdiri dari zat-zat tertentu akan masuk ke dalam tanah dan akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Sebagai apa dimanfaatkan tumbuhan? Sebagai sumber energi. Anak soleh-solehah Ustazah, apa yang dimaksud dengan aliran energi pada sebuah rantai makanan? Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Dari peristiwa apa? Tentunya dari peristiwa makan dan dimakan pada satu rantai makanan. Selanjutnya, adakah hubungannya antara rantai makanan dengan aliran energi? Anak-anak Ustazah pasti bisa menjelaskan. Adapun hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi adalah karena pada rantai makanan pasti terjadi peristiwa makan dan dimakan. Ketika satu makhluk hidup ini memakan makhluk hidup yang lain, maka akan terjadi perpindahan energi. Perpindahan energi berupa apa, nak? Berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Apakah peran penting produsen pada rantai makanan? Anak soleh-solehah Ustazah, produsen merupakan komponen yang bisa membuat makanan sendiri. Nanti, produsen juga menjadi komponen yang akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 agar rantai makanan tetap berjalan. Rantai makanan pada puncaknya disebut dengan konsumen puncak. Jika konsumen puncak punah, apa kira-kira yang akan terjadi pada konsumen 1 dan konsumen 2, nak? Anak soleh-solehah Ustazah, jumlah konsumen 2 akan bertambah banyak. Kenapa?
karena tidak ada konsumen puncak yang akan memakan mereka. Hal tersebut menyebabkan konsumen satu akan berkurang secara drastis karena dimakan oleh konsumen dua yang semakin banyak. Keberadaan ekosistem juga dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tarian daerah. Hasil panen diperoleh dari ekosistem sawah atau ladang, dituangkan menjadi karya tari yang indah dan menarik. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian. Berikut ini tarian daerah yang terinspirasi dari keberadaan ekosistem dan tindak tanduk hewan. Tari tradisional Caping Ngancak. Tari ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tari ini menceritakan tentang para petani yang sedang bekerja, mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Caping adalah penutup kepala yang biasa dikenakan petani saat bekerja di sawah. Bentuknya kerucut terbuat dari anyaman bambu. Selanjutnya adalah tari Alang Babega. Anak-anak saja bisa lihat gambarnya ini. Gimana bentuk tari Alang Babega? Ini berasal dari daerah kita, yakninya daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Ini menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Selanjutnya adalah tari merak dan tari cendrawasih. Anak-anak ustazah, sekarang kita lihat beberapa tarian dengan properti tarinya. Yang pertama tari payung, propertinya adalah payung. Tari legong, propertinya kipas. Tari lilin adalah lilin, kemudian tari piring menggunakan properti piring, tari caping ngancak menggunakan properti caping, tari topeng menggunakan topeng, dan tari kuda lumping menggunakan properti tari kuda-kudaan. Baiklah anak-anak ustazah, itu materi pembelajaran tema 2 kita. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ada di pembelajaran 3. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Tahukah anak-anak soleh ustazah, pulau apakah ini? Ya, ini adalah Pulau Bali. Pulau Bali selain terkenal dengan keindahannya, Pulau Bali ini juga terkenal dengan sistem irigasi yang terdapat di daerah ini. Anak-anak ustazah, pernahkah antum mendengar dengan sistem irigasi Subak? Nah, sistem irigasi Subak ini merupakan sekumpulan petani yang berada di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sekarang kita lihat sistem irigasi subak. Adapun sistem yang pertama, dia itu dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut PKC atau dikenal dengan Klean Subak. Para PKC bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. PKC mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Jika kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu, sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi.
Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Itu dia anak-anak ustazah. Jadi, Subak ini tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tapi juga memperhatikan azas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada para anggotanya. Anak soleh-solehah ustazah, pada tahun 2012, Subak ini diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Anak-anak ustazah, sekarang kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaan kepada seluruh negara di dunia tentang kemerdekaan bangsa Indonesia melalui peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 WIB. Di manakah tempatnya? Bertempat di Jalan Pengesahan Timur, nomor 56 Jakarta. Setelah melalui waktu yang lama dan pengorbanan seluruh bangsa Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang kemerdekaan diproklamasikan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitunya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Adapun tujuan penculikannya adalah agar kedua tokoh penting ini, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ini, terhindar dari pengaruh, ancaman, dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Kemudian keesokan harinya, kedua tokoh tersebut dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda ini merupakan tentara Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan dari golongan muda ada Soekarni, ada BM Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi dari proklamasi tersebut, anak-anak ustazah bisa lihat pada layar ini, dan silakan anak-anak ustazah baca mengenai isi dari proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Saya doakan semoga antum bisa memahaminya dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.